Dan insya Allah semoga kita yang hadir pada malam yang penuh keberkahan ini mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang sama kami hormati, mengawali rangkaian acara kita pada malam yang penuh berkah ini, mari bersama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilafalkan oleh Ibu Siti Nurjiah Kesa. Namun sebelum bersama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sesuai dengan surat Al-Alaq ayat 204. Dan apabila ayat-ayat suci Al-Quran diperdengarkan, maka hendaklah kita semua diam dan perhatikanlah. Insya Allah rahmat Allah akan turun kepada kita semua. Kepada Qur'an fal yatafakkaru mas'ul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik Bapak Ibu yang selamat kami muliakan, di kami pelatihan ayat suci Al-Quran yang telah dilakukan oleh Ibu Siti Durcia SH merupakan pemenang Korea pada MPK tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, mari bersama kita mendengarkan sambutan Bupati Bantai kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Ilham Syah Asimin MSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang kami muliakan, kami Baron Dr. Kiai Haji Othman Maksum SIMA yang telah hadir bersama-sama kita pada malam hari ini dan insyaallah akan memberikan ceramah dan tausiah kepada kita semua. Yang kami hormati pimpinan serta segenap anggota DPRD Kabupaten Bantai yang hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak-bapak unsur Forkopimda Kabupaten Bantai yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantai beserta segenap jajaran. Yang kami hormati Bapak Ibu segenap pimpinan OPD, para camat, teman-teman desa dan lurah yang hadir bersama-sama kita. Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua DKIT beserta segenap anggota yang hadir pada malam hari ini. Saya mohon maaf, ada guru saya juga di sini yang saya Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bantai. Yang kami muliakan para orang tua, tokoh agama, alim ulama, segenap tokoh masyarakat, hadirin jamaah Masjid Agung Syekh Abdul Ghani yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, limpahan rahmat dan hidayah. Pada malam hari ini menyambut tahun baru 1445 Hijriah, kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kebersamaan, dan nikmat iman. Hadir di tempat yang penuh mubarakah ini tentu selain menjadi bagian dari wujud syukur kita, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini juga menjadi cermin dari kita semua yang senantiasa memanfaatkan ruang dan waktu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa kita curahkan kehadiran junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang senantiasa menjadi panutan baik bagi kita semua, baik dalam kehidupan keseharian maupun untuk bekal yang nanti. Mengawali sambutan ini, perkenankan kami atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Bantai mengucapkan selamat tahun baru Islam 1445 Hijriah. Kita berharap tahun baru Islam juga kita jadikan momentum untuk membantu diri dan masyarakat dengan nilai-nilai moral yang lebih baik. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, pelaksanaan tausiah dan doa bersama yang kita laksanakan pada malam hari ini adalah merupakan suatu momen yang memiliki arti yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Peringatan tahun baru Islam tentu merupakan pada perenungan untuk muhasabah maupun transformasi diri dan lebih berkomitmen kuat menghilangkan kehilafan dan kesalahan serta berkomitmen penuh untuk senantiasa memperbaiki diri, keluarga dan masyarakat
dalam semua ranah kehidupan sesuai tuntunan agama Islam. Lebih jauh dari itu, apa yang kita lakukan pada malam hari ini, kita berharap akan senantiasa memberi makna bahwa pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan yang kita upayakan juga senantiasa memperoleh ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, obsesi kita semua adalah seluruh kemajuan dan gerak pembangunan yang telah dan akan kita laksanakan adalah senantiasa berada di bawah naungan dan ampunan serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama bermohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keselamatan negeri kita dan bangsa kita pada umumnya dari segala bencana dan mara bahaya. Sebelum menutup sambutan ini, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bantaeng yang telah berupaya keras menjadi bagian dari pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan di Kabupaten Bantaeng, daerah yang kita cintai. Demikian secara singkat sambutan yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kita lakukan selama ini senantiasa beribadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bimbingan dan petunjuknya tetap diberikan kepada kita sekalian di dalam membangun agama, bangsa, dan negara. Selamat Tahun Baru Islam 1445 Hijriah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Bupati Bantaeng, Bapak Dr. Haji Ilham Syah Asikin MSI. Baik Bapak Ibu yang sahabat kami hormati, selanjutnya mari kita mengikuti tausiah yang akan dilanjutkan dengan zikir bersama oleh Bapak Dr. Kiai Haji Omlan Ubasiak LCMA, merupakan dari MNCTV dan MCTI, sekaligus dosen sekolah tinggi agama Islam Madinatul Ilmi Depok, Jakarta Selatan. Dan tentunya akan didampingi oleh tim zikir Hayya 'alal Falah. Kepada Bapak Dr. Kiai Omlan Ubasiak LCMA, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa usalli wa usallim ala khairi khalqillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammad wa ala alihi al-athhar wa
وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. أما بعد. Yang saya hormati akhina al-fadil Bapak Bupati Bantaeng, Bapak Dr. Ilham Shah Azikin Adamallah Zillahu bil barakah wal rahmah wal maghfirah wal hidayah, beserta seluruh jajaran pemerintahan Bantaeng, para tokoh masyarakat, para tokoh alim ulama, para hufaz, bapak-bapak, ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya haturkan salam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam tahun baru ini tidak salahnya kita ucapkan kullu amin wa antum bi khairin. Semoga kita semua di dalam kebaikan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kita berada di rumah Allah yang indah ini, yang sejuk ini. Mudah-mudahan keberadaan kita di awal tahun membawa kita dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Sadaqallahul azim. Dalam surah Nuh Allah menyatakan, فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. Kita diperintahkan untuk beristighfar, karena istighfar tidak pernah ditolak Allah. Istighfar tidak pernah ditolak Allah. Dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, kalau ada seorang ibu yang kehilangan anak di padang pasir bertahun-tahun dan ibunya merindukan anak itu, sungguh aku lebih merindukan istighfarnya seorang hambaku daripada seorang ibu yang kehilangan anaknya bertahun-tahun di padang pasir. Ketika iblis laknatullah mengatakan, ya Allah, kau telah panjangkan umurku, akan kugoda anak Adam dari depan, belakang, kiri, kanan, sehingga dia akan masuk ke dalam neraka bersamaku. Allah menjawab, dengan kasih sayangku, dengan kebesaranku, kalau hambaku lisannya masih beristighfar kepadaku, akan kuampuni seluruh dosa-dosanya. Marilah istighfar yang pertama tidak akan ditolak Allah. Istighfar yang kedua, faedahnya yursilis sama alaikum bidrar. Allah tidak mengatakan yursilil ma, Allah tidak katakan kuturunkan air, tapi Allah memberikan majas kuturunkan anginnya. Artinya apa? Bahwa bukan rahmat saja, maghfirah, hidayah, kesuksesan, keberkahan, kemenangan diraih dengan istighfar. Yang ketiga, wa yumdikum bi amwal. Allah menyatakan akan memberkahi rezeki kita dengan istighfar. Yang keempat, Allah menyatakan akan memberikan keberkahan pada anak-anak kita, keluarga kita, bahkan masyarakat kita. Dan yang kelima, istighfar jaminan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama buka mata hati kita beristighfar kepada Allah.
karena malaikat tak pernah beristighfar, tapi kepada Allah, tapi malaikat mengistighfarkan orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita mulai dengan kita membaca Fatihah. Kita tujukan kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia, ayah bunda kita, atau kakek nenek kita yang mendahulukan kita, kawan-kawan kita, agar di awal hijrah ini barzakh mereka dilapangkan oleh Allah, diluaskan barzakhnya, diterangi umurnya, dimaafkan kesalahannya, disenangi dalam kuburnya, dilipat gandakan amal solehnya. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله. فاستغفروا إنه كان توابا. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله. أستغفر الله العظيم. 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 أستغفر الله العظيم.
أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku setiap hari 100 kali beristighfar kepada Allah, dan itu tidak ditinggalkan Nabi. Para mufassir mengatakan 100 kali artinya tidak ada bilangan yang ditentukan, artinya banyak. Oleh karena itu, kalau Rasulullah yang maksud, bagaimana kita yang berdosa? Mudah-mudahan istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, bacalah 3 kali surah Al-Ikhlas sama dengan kita menghatamkan Al-Quran. Malam ini kita ingin Allah memberikan kita pahala hatam Al-Quran dengan kita membaca 3 kali Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rasulullah bersabda, Mu'awwidhatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Allah mengajarkan aku untuk berlindung dari segala kejahatan. Kejahatan apapun, manusia, jin, syaitan, alam semesta. Maka barang siapa yang membaca 2 surah ini, Allah turunkan malaikatnya untuk melindungi kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffazati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin
Al-Baqarah 255. Tidak ada satu Nabi pun diturunkan ayat ini kecuali untuk Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. 70.000 malaikat mengiringi turunnya ayatul kursi. Oleh karena itu, siapa yang membaca di malam hari, Allah turunkan 2 malaikat untuk menjaganya sampai fajar. Dan siapa yang membacanya di fajar hari, Allah lindungi dengan para malaikatnya sampai terbenamnya matahari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. 17 kata ganti nama Allah dalam ayat ini, dimulai dengan Allah, diakhiri dengan asma Allah Al-Azim, ayatul kursi. Rasulullah bersabda, siapa yang mengamalkan akhir dari surah Al-Baqarah, Allah menjaminnya dalam husnul khatimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adhibu man yasha'. Wallahu 'ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qablihi la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surga yang begitu indahnya, kuncinya adalah kalimat la ilaha illallah. Neraka yang begitu ekstrimnya karena tidak ada kuncinya la ilaha illallah.
Rasulullah bersabda, La ilaha illallah miftahul jannah. Man qala akhiruhu la ilaha illallah akhirul jannah. Siapapun yang akhir hidupnya dalam istiqamah la ilaha illallah, dia berhak untuk masuk surga. Wa'lam afdal dzikri annahu la ilaha illallah. Paling utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita dalam husnul khatimah dalam la ilaha illallah. La ilaha illallah. La La ilaha
إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Di tangan bapak-bapak ada sebuah munajat cucunya Rasulullah, gurunya para seluruh sufi sedunia, yaitu Al-Imam Ali Zainal Abidin. Beliau adalah imam di Madinah, dimakamkan di Madinah. Gurunya Sufyan Ats-Tsauri, gurunya para imam dalam ilmu tasawuf atau tazkiyatun nafs. Mari kita baca bahasa Indonesianya, pelan-pelan kita resapi agar kita mendapatkan keberkahan di malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, 3 hal yang mencegahku dan 1 hal yang mendesakku untuk bermohon kepadamu. Tak sanggup ku sampaikan doa karena seringnya aku melalaikan perintah, karena cepatnya aku melakukan larangan, karena kurangnya aku mensyukuri nikmat. Ia menundukku di mukamu sampai melengkung punggungnya, menunduk di depanmu sampai rebah kepalanya. Kakinya berguncang karena takut kepadamu. Air matanya deras membasahi pipinya. Seraya memanggilmu, Ya Arhamar Rahimin, Ya maafnya lebih sering dari siksanya, yang ridhanya lebih besar dari murka. Wahai yang selalu menganugerahkan ampunan pada makhluknya, wahai yang memperbaiki pendosa dengan ampunannya, wahai yang ridha dengan amal hamba yang kurang,
Wahai yang menjamin ijabah doa, wahai yang menjanjikan sebagus-bagusnya imbalan, bukankah aku pendosa besar yang Engkau maafkan? Bukanlah aku pengaku hina yang Engkau terima? Bukanlah aku bertaubat zalim yang Engkau ampunkan? Di tempat ini aku bertobat kepadamu, taubat orang yang menyesali kelalaiannya, yang takut karena tumpukan dosa, yang malu karena kelakuannya, yang tahu bahwa memaafkan dosa besar, yang tahu bahwa memaafkan dosa besar tidaklah menyulitkan, mengampuni kesalahan memberat tidaklah memberatkanmu, yang tahu bahwa hamba yang paling Engkau cintai adalah hamba yang tidak takabur di hadapan, yang tidak mengulangi maksiat padamu, yang membiasakan istighfar di hadapan. Aku berlepas diri padamu dari takabur, aku berlindung padamu dan mengulangi maksiat. Aku istighfar padamu dari kekurangan. Aku memohon bantuanmu dari kelemahan. Ya Allah, limpahkan sejahtera bagi Nabi Muhammad dan keluarga. Berikan kemampuan padamu untuk melaksanakan perintah ampuni aku bila melalaikan kewajiban padamu. Lindungi aku dari apa yang ditakuti orang-orang yang berbuat salah. Sungguh Engkau penuh ampunan, yang diharap maghfirahmu, yang dikenal maafmu. Aku tidak mencari pemenuh hajatku selainmu. Aku tidak mencari pengampun dosa selainmu. Aku tidak takut kecuali padamu. Engkau yang layak ditakuti, Engkaulah yang layak mengampuni. Limpahkan sejahtera pada Nabi Muhammad dan keluarga. Penuhi hajatku, penuhi hajatku, penuhi hajatku. Laksanakan dambahku, ampuni dosaku. Tenteramkan kecemasan diriku. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semuanya mudah bagimu. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rahman, inilah hamba-Hambamu yang menadahkan tangan di rumah-Mu ya Allah, bersimpuh di hadapan-Mu. Engkau Maha Kaya, kami Maha Miskin. Engkau Maha Kuat, kami Maha Lemah. Ya Allah, tuntun kami dengan hidayah-Mu di malam tahun baru ini. Ya Allah, tuntun kami dengan hidayah-Mu. Tatap kami dengan kasih sayang-Mu. Peluk kami dengan kerelaan-Mu. Jangan hempaskan kami dengan kemurkaan-Mu. Ya Allah, tuntun aib kami. Ya Allah, maafkan kelalaian kami. Ampuni dosa-dosa kami. Sungguh kulit yang tipis ini tak mampu dengan api neraka-Mu ya Allah. Sungguh tulang yang rendah ini tak mampu dengan timahnya jahimu. Ya Allah ya Rahman, bersihkan hati kami dari takabur, dari ujub, dari riya. Maafkan kami ya Allah. Jadikan sisa umur kami ini ya Allah dalam hamba-Hambamu yang
berharap padamu, karena Engkau tak pernah ya Allah mengecewakan harapan hamba. Karena Engkau sebaik-baiknya tempat kami berharap, dan Engkau sebaik-baiknya tempat kami memohon. Ya Allah, seandainya orang tua kami masih ada dan dua-duanya masih ada, berikan waktu kami untuk berbakti kepadanya, karena Kau letakkan surga di bawah telapak kakinya. Redha-Nya adalah redha, murkanya adalah murka. Ya Allah, ya Rahman dan Rahim, jadikan kami dari anak-anak yang berbakti terhadap kedua orang tua kami, yang menghormati mereka, menyayangi mereka, menghormati mereka, memperdulikan mereka. Ya Allah, ya Rahman dan Rahim, kalau seandainya mereka atau salah satu di antara mereka telah kembali, Ilahi, dengan keagungan-Mu, dengan kesucian-Mu, dengan kebesaran-Mu, ya Allah, luaskan barzakh mereka. Jangan Kau azab mereka di kuburnya, ya Allah. Ilahi, maafkan mereka, ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka, ya Allah. Lipat gandakan amal baik mereka, ya Allah. Ilahi, bukakan keredaan mereka untuk kami, ya Allah. Kau takkan tempatkan surga bagi orang-orang yang durhaka terhadap kedua orang tua. Ilahi, Kau titipkan dari surga ini anak-anak, ya Allah. Ilahi, jadikan anak-anak yang qurrata a'yun, anak-anak zinatul hayatid dunia, yang membanggakan kami di dunia dan membanggakan kami di akhirat. Bukan anak-anak yang menjadi ujian kami di dunia dan menuntut kami untuk neraka-Mu, ya Allah. Ilahi, maafkan kami, ya Allah. Ilahi, siapapun di antara kami yang berhajat, kabulkan hajat baiknya, ya Allah. Ya Allah, siapapun yang berhajat baik, kabulkan hajatnya, ya Allah. Siapapun yang sakit di antara kami, sembuhkan penyakitnya, ya Allah. Siapapun yang dalam kesusahan, ya Allah, berikan, ya Allah, suatu kelapangan baginya. Ilahi, sertakan bagi kami rizki yang halal, tayyiban, mubarakan, kathiran, munafa'an lid-din wad dunya wal akhirah. Rizki yang membawa syukur kepada-Mu, rizki yang membawa kami sujud di hadapan-Mu, rizki yang membawa kami dalam husnul khatimah. Ilahi, di malam tahun baru ini kami hanya menadahkan tangan kepada-Mu, karena Engkau yang penentu neraka dan surga untuk kami. Ilahi, jadikanlah kami dari hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur akan karunia-Mu. Gabungkan kami bersama hamba-hamba-Mu yang bersyukur akan nikmat-Mu, ya Allah. Dan kembalikanlah kami, ya Allah, dalam keridhaan-Mu, dalam kalimat tauhid. Sungguh, ya Allah, Kau lahirkan kami di dunia ini tanpa selai benang pun. Kau masukkan kami hanya beberapa meter saja dengan kain kafan. Ilahi, kami tak mampu untuk pertanyaan yang Kau berikan, ya Allah, kecuali hidayah, inayah dari-Mu. Ilahi, kembalikan kami dalam husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta al-ghani al-karim al-'azim
وهذا آن جديد قد أقبل أسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاستقبال لما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على خير خلق الله حبيبنا وحبيب قلوب المؤمنين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Yang saya hormati, sekali lagi yang saya banggakan, Akhina Al-Fadhil Dr. Ilham Syah Zikir Qadam Allah Zillakum Bilbarakah Warahmah Walhidayah, para alim ulama, tokoh masyarakat, jajaran Pemda Bantaeng yang saya tidak sebutkan satu persatu, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ilaikum tahiyatul islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat hijrah dalam Al-Qur'an terulang 31 ayat. Hijrah dalam arti bahasa ada 3. Yang pertama adalah pindah, baik pindah sifat, pindah tempat, atau pindah keadaan. Yang kedua, para ahli lughah mengatakan bahwa hijrah itu adalah memutuskan sesuatu untuk sesuatu yang lain. Dan yang ketiga adalah menyengatnya panas. Jadi kalau kita kepanasan, maka kita pindah. Itu namanya hijrah dalam bahasa. Di dalam istilah bahwa hijrah itu adalah perpindahan Rasul bersama sahabat min Makkah ila Yasrib. Oleh karena itu Rasul SAW mengatakan la hijrah ba'da hada. Tidak ada hijrah lagi. Yang dimaksudkan tidak ada hijrah lagi, Nabi menyatakan kalian tidak perlu untuk hijrah kemana-mana. Bangunlah Mekah ini, bangunlah Madinah ini, tidak perlu kemana-mana lagi. Baik. Yang uniknya, hampir ayat-ayat hijrah itu pasti dimulai dengan aman. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Jadi ayat hijrah yang dari 31 kali dalam Al-Quran itu lebih banyak memulai dengan aman, beriman. Karena tujuan daripada hijrah itu lillah. Tujuan hijrah itu lillah. Makanya ada hadis innamal a'malu binniyat. Faman kana hijratuhu lillah wa li rasulih fa hijratuhu ilaihi. Kan begitu. Oh, ini hadis mutawatir. Jadi hijrah itu harus dengan niat. Niatnya apa?
lillahi rabbil alamin. Ini yang paling berat. Hijrah kepada Allah. Kalau amanu itu, mohon maaf, saya punya guru Syekh Mutawalli Sya'rawi, pernah kita duduk bersama beliau. Kemudian lagi Syekh Ismail Adawi di Mesir itu, beliau mengatakan orang yang amanu itu sudah memegang 5 janji Allah. Dia tidak akan bergoyang dengan 5 janji Allah. Dia sudah pakem dengan janji Allah. Apa? Yang pertama, janji Allah adalah yang pertama, ud'uuni astajib lakum. Itu janji Allah yang pertama. Berdoalah akan dijawab. Orang yang beriman kepada Allah, yang punya hubungan kepada Allah, yang punya suatu connect kepada Allah, jalur kepada Allah, signal kepada Allah, dia yakin bahwa doa tidak pernah ditolak Allah. Sekali lagi, bahwa doa tidak pernah ditolak Allah, karena Allah mengatakan ud'uuni astajib lakum. Yang lebih unik lagi Allah mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Di saat kita berdoa, Allah katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kita mulai jam 9. InsyaAllah 12:30 lah selesai insyaAllah. Karena jalannya kan jauh. Ini ya, dulu 10 tahun di sini oleh ayahanda saya diundang di sini. Masih ada, saya punya akin al-Fatih Syafuddin, Masya Allah. Sekarang udah kecilan sedikit. Oh di sini, dulu Masya Allah besar. Saya dulu besar, sekarang mengecil. Beliau kecil membesar sekarang. Nah, kembali lagi. Ayat ini diapit dengan ayat puasa, dan ayat ini unik, kata ganti Allahnya 7 kali. Jadi satu ayat, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sungguh aku dekat. Akunya itu ada 7. Seperti ayat Al-Quran, kata ganti Allahnya 17, satu ayat. Dan ini satu ayat, kata gantinya 7. Maksudnya apa? Uji wa da'watad da'i idza da'an. Allah senantiasa akan mengampunkan kalau kita berdoa kepada Allah. Jadi orang yang beriman sudah jelas dia tahu ketika dia berdoa pasti Allah akan ijabah doanya. Hanya masalahnya waktu. Ada yang cash and carry, ada yang by kredit. Kita sudah lupa 10 tahun baru Allah kabulkan. Ada bitahwil, dialihkan, kita maaf, tapi kita dapat A, B, C, B. Masya Allah banyak. Ada lagi, maaf, yang Allah Subhanahu wa ta'ala ganti dengan yang lain, tapi yang lebih hebat Allah tunda untuk yaumul qiyamah. Maaf bapak-bapak, termasuk saya, maaf. Kalau bapak-bapak dikabulkan doanya, ya Allah, aku berikan aku 1 triliun, insya Allah di malam ini tidak ada yang bersih, termasuk saya. Dahsyatnya ini dunia. Bal tu'thiruna al-hayata dunia. Dunia ini dahsyat luar biasa. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, doa tidak pernah di cancel oleh Allah. Doa pasti dijawab oleh Allah, karena Allah mengatakan ud'uuni astajib lakum. Yang kedua, orang yang beriman ini janji Allah. Ud'uuni adzkurkum. Subhanallah. Ingatlah kepadaku, aku ingat kepadaku. Dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, jika kalian ingat kepadaku di saat senang, aku ingatmu
dalam keadaan senang dan susah. Masya Allah. Zikir dalam Al-Quran terulang 300 kali. Zikir sehingga Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Tadi tidak zikir itu. Ada zikir khusus, ada zikir umum. Zikrullah dan Allah dan orang yang menyebut-nyebut Allah. Allah mengatakan, "Uzkuruni azkurkum." Aku sebut engkau di antara para malaikat. Allah. Dibanggakan kita. Ada abdi, itu hambaku. Oleh karena itu orang beriman ketika dia berzikir, dia tenang. Karena apa? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya berzikir kepada Allah seperti tadi kau dilanjutkan, menenangkan hatinya. Karena apa? Karena dia bersama Allah. Karena Allah tidak pernah meninggalkan dia. Karena Allah tidak pernah menzalimi dia. Karena Allah tidak pernah meninggalkan dia dengan kesalahannya. Karena Allah selalu berada. Karena apa? Wa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Dua. Yang ketiga, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. jadi Allah bagi orang yang beriman. Jika dia bersyukur, pasti aku tambah. Ini janji Allah. Oleh karena itu, tidak ada orang ahli sedekah berkurang rezeki. Tidak ada orang yang ahli zakat akan hancur. Karena Allah mengatakan dalam lisan Rasul, "Istanzilu rizqakum bis-shadaqah." Pancing rezekimu dengan sedekah. Man naqasa amwalukum min sadaqah. Tidak akan berkurang sedikit pun hartamu dengan bersedekah. Bahkan Allah mengatakan, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Kau infakkan satu bagaikan tujuh dengan 100, 700 jadi umumnya Allah 700. Yudha'ifu liman yasha', dilipat gandakan. Artinya orang yang syukur tidak akan berkurang. Yazdad, bertambah. Ini jadi orang-orang yang beriman dari Allah. Tidak pernah kecil hati dengan harta dunia ini. Karena dia tahu awalnya nifah wa akhirnya nifah. Awal kita sperma, akhir kita bangkai. Dia berbuat karena Rasulullah mengatakan khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian yang paling banyak memberikan manfaat terhadap orang lain. Bukan yang pergi hajinya tiap tahun, bukan yang khatam Quran setiap hari, bukan yang zikirnya sampai subuh. Itu baik, tapi sebaik-baik kalian. Apa sebaik-baik kalian? Yang hidupnya bermanfaat untuk orang banyak. Jadi yang ketiga, janji Allah bagi orang yang beriman untuk itu ketika dia hijrah kecil, karena dia bersama siapa? Fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Karena hijrahnya bersama Allah, hijrahnya karena Allah. Karena Allah tidak mungkin menganiaya hambanya. Wa Allahu dzalimin lil 'abid. Allah tidak pernah menganiaya hambanya. Allah tidak pernah membiarkan hambanya. Allah tidak pernah berbuat sesuatu yang tak baik bagi hambanya. Dia yakin saat dia menginfakkan, yazdad, bertambah. Itu tiga. Keempat, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini yang paling berat. Apa itu? Ketika dia berserah diri, dia hanya minta Allah yang mencukupi. Dia tidak bersandar kepada siapapun. Sandaran itu hanya sebab saja. Oleh karena itu, hijrah ini banyak hikayat yang luar biasa. Ada yang ibu, ada yang suprarasional, ada yang rasional. Ini dalam hijrah. Kita belum buka hijrah. Nanti 10:30 ini mukadimah dulu. Jadi yang keempat ini tawakal. Tawakal itu ada dua. Ada tawakal
yang terjadi? Terjadi dalam peristiwa hijrah. Maaf, Sayyidina Abu Bakar dalam Al-Quran diceritakan bergetar dia karena melihat kaki kuda. Melihat kaki kuda, dan kuda sudah mau masuk. Nabi dengan tenang saja. Sayyidina Abu Bakar berusaha, la takhaf wa la tahzan. Jangan kau takut. Rasulullah mengatakan jangan bersedih hati kau. Mengapa kau berusaha? Ya Rasulullah, musuh di depan kita. Mengapa Rasulullah tenang? Dengarkan. Inilah tawakal VVIP kelas tinggi, karena sudah tidak ada sandaran sebab. Ke kiri tembok, ke kanan tembok, ke belakang tembok, depan musuh. Sudah tidak ada lagi sesuatu kecuali ilmu sebab. Mengapa ketika peperangan Badar Rasulullah sampai menangis, mengangkatkan tangan sampai Rasulullah doa, dahsyat ya Allah, kalau seandainya hari ini kau tidak memenangkan kami, maka besok pagi tidak ada yang sujud kepadamu. Masya Allah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasul, mengapa kau berdoa seperti itu? Nabi mengatakan apa? Ya Abu Bakar, apa yang kau inginkan? Ketika di dalam neraka, di dalam gua, engkau tersenyum saja, engkau tenang saja. Tapi di saat di Badar, mengapa berdoa seperti itu? Seakan-akan kita kalah. Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakar, waktu di goa tidak ada satupun yang menolong kita. Hanya Allah. Kita tak bersandar kepada sahabat. Tapi di dalam peperangan Badar ini, aku takuti kalian hanya bersandar kepada Allah, tapi tidak bersandar kepada kekuatan kalian. Artinya apa? Salah bertawakal. Masih ada sebab akibat. Saya takut di antara kalian lari dari peperangan. Itu yang Rasulullah inginkan. Oleh karena itu, mohon maaf, keberhasilan hijrah itu bukan suprarasional saja seperti di dalam goa, tetapi ingat satu, persiapan Rasulullah. Pertama, Rasulullah taruh Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya di usaha. Kedua, Rasulullah larinya bukan ke utara Madinah, tapi ke selatan. Ini teknik strategi. Ketiga, Rasulullah tidak pernah mengandalkan siapapun. Dia beli dengan bayaran dirinya sendiri, onta yang dibeli. Berarti apa? Kalau berjuang jangan pernah bersandar kepada orang, bisa S3, stres, stroke, akhirnya. Bersandar kepada siapa? Allah. Allah Maha Kuasa. Jadi Rasulullah membeli ontanya sendiri. Yang keempat, mohon maaf, Rasulullah bawa perbekalan. Bukan tidak bawa perbekalan, bawa perbekalan. Yang kelima, ini penting, adanya kawan yang satu hati. Bukan yang hitam dari belakang. Padahal, mohon maaf, mengapa Rasulullah SAW mengambil orang yang musyrik untuk sebagai guide-nya? Karena Rasulullah tahu itu orang idealis, itu orang loyalis. Kadang-kadang kita di masjid sama-sama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Giliran urusan dunia, wabillahi taufiq wal hidayah. Betul? Iya. Salat sama-sama kita, tarawih sama-sama kita. Urusan dunia, wabillahi taufiq wal hidayah. Ini Rasul dengan apa? Dengan upayanya. Nanti baru datang indahul ghaibiyah. Datang baru pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Baru berapa lagi? 4. Jadi yang pertama doa, kedua zikir, ketiga syukur, keempat tawakal, yang kelima jadi Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jangan pernah berkecil hati. Jangan pernah berkecil hati. Dalam apapun jangan pernah berkecil hati. Allah
mengatakan, kalau kau mendekatkan diri kepadaku, akan kuberikan solusi setiap permasalahanmu dan akan kuberikan rezeki dari sesuatu yang tidak pernah kau duga sebelumnya. Masya Allah. Itulah alladzina amanu. Kemudian wahajaru, yang kedua itu wahajaru. Apa wahajaru? Adanya tekad usaha memutuskan sesuatu untuk pindah. Nah sekarang memang bukan fisik, tapi hijrah ma'nawiyah, minal dhulumat ila nur, minal jahl ila ilm, dari kebodohan, dari kemiskinan, dari sesuatu kezaliman menuju keadilan, dari kegelapan menuju keterangan, dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik, dari sesuatu yang menjadi rusak dada kita menjadi lapang dada kita, dari riya takabur menjadi tawadhu. Itu hajarun, hijrah. Dan itu tidak cukup, mesti wajahadu, adanya sesuatu kesungguhan. Tidak mungkin akan datangnya rezeki kalau kita di rumah terus. Harus wajahadu. Nah, ini yang saya ingin sampaikan sebetulnya. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih 3 minggu dalam perjalanan hijrah. Dan ingat, ketika kita hijrah, jangan pernah kita takut, karena Allah mengatakan orang yang hijrah itu akan diberikan keluasan rezeki, akan diturunkan rahmat. Orang yang hijrah itu Allah ampuni dosanya, Allah berikan jannah baginya. Orang yang hijrah itu Allah berikan satu perubahan baginya yang sangat luar biasa. Itu dalam surah An-Nisa, kemudian dalam surah Al-Baqarah, banyak sekali, ada 31 ayat yang seperti itu. Tapi apa yang disampaikan Nabi, mohon maaf, apa yang disampaikan Nabi ketika Nabi di atas kota ini yang baru kita masuk hijrah ini sekarang. Ketika Rasul sampai di Madinah, Rasulullah di atas kontanya dan belum menginjakkan kakinya, Rasulullah menyampaikan 5 ini kesuksesan kita. Yang pertama, absus salam wa ausilul arham wa ita'amut ta'an wa atyabul kalam wa tadkhulul jannah bisalam. Itu satu riwayat. Riwayat lain menambah wa qum bil laili wan nasu niyam. Mari kita buka. Jadi pertama kali Rasul masuk memerintahkan absus salam, sebarkan kedamaian. Ini agama rahmat. Ini bukan agama kasar. Allah saja melambangkan agamanya Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Diulangi, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Ini agamanya rahmah, nabinya rahmah, Allahnya rahman, pergi hajinya penuh rahmah, Al-Qur'annya Ar-Rahman, agama Al-Qur'an. Manusianya ibadur rahman. Ikatan suami istri, mawaddatan warahmah. Jadi semuanya rahmah. Masya Allah, Allahnya rahmah, nabinya nabiur rahmah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Qur'annya Ar-Rahman. Kalau kita puncak dari seluruh ibadah kita adalah haji, haji di Jabal Rahmah. Masya Allah. Jadi ini agama absus salam.
sebarkan kedamaian. Kita tadi habis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi, memberikan salam. Jadi agama kita bukan hablum minallah, tapi hablum minan nas. Bapak-bapak, kalau kita lihat tafsir Syekh Bukhari mengatakan ayat ibadah itu terulang 250 kali. Kalau diulang-ulang menjadi 750 ayat ibadah. Ayat tentang keesaan Allah, tentang akidah. Akidah itu Allah, malaikat, rasul, kitab, hari kiamat, takdir. Itu baru 1500 ayat. Tapi ayat berkomunikasi kepada manusia 3000 ayat. Selainnya bisa. Jadi ayat untuk memanusiawikan manusia 3000 ayat. Mohon maaf, seluruh ibadah kita ada dua, ada sah dan tidak sah menurut fikih, betul? Tapi diterima tidak diterima menurut etika. Subhanallah. Contoh, فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. kalau kau berhaji, jangan berkata kotor, jangan merugikan orang, bahkan berdebat pun tak boleh. Itu hablum minan nas. فويل للمصلين. Celaka bagi yang sholat pun celaka. Mengapa? أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. Tidak pernah Allah mengatakan dia dusta beragama. Dia tidak beragama. Mengapa ya Allah beragama? Bukan sholat, tapi dia tidak pernah menghargai anak yatim, tidak pernah memberikan makan orang miskin. Itu hablum minallah, hablum minan nas. Sholat, puasa juga begitu. Bohong batal pahala puasa, rusak pahala puasa. Masya Allah, nggak diterima Allah. Jadi mohon maaf, kita hidup ini, mohon maaf, bagaimana caranya memanusiawikan manusia. Itu 3000 ayat. Untuk itu Rasulullah menyampaikan begitu berhijrah. Ini jarang disampaikan, padahal itu yang disampaikan Rasul. Jauh-jauh dari Mekah ke Madinah, itu yang disampaikan Rasul. Absus salam, sebarkan salam. Assalamualaikum. Mukamu jangan seperti pabrik cuka asam, tapi ibtisam diakhirkan mukmin sedekah, tersenyum terhadap saudaramu sedekah. Masya Allah. Makanya kalau orang pelit itu senyum terus, dia nggak mau sedekah. Senyumnya dengan apa? Sedekahnya dengan apa? Senyum terus. Satu ini. Yang kedua, ausilul arham. Bapak-bapak, mohon maaf. Di dalam Al-Quran tidak pernah Allah banyak melaknat. Sekali lagi, di dalam Al-Quran Allah tidak banyak melaknat kecuali kepada yang memutuskan tali silaturahim. Ulaika lahumul laknah, tidak ada. Biasanya Allah laknat kafirun, zalimun. Itu yang Allah laknat. Ulaika humul zalimun, fala'natullah 'alal zalimin. Tapi 3 kali dalam Al-Quran Allah mengulangi kalimat ulaika lahumul laknah. Kepada siapa? Orang yang memutuskan tali silaturahim. Mohon maaf, dalam Kanzul Umman, dalam sebuah riwayat, la yaqbalu Allah salatahu wa siyamahu wa hajjahu wa du'a'ahu liqatika rahim. Salatnya, puasanya, hajinya, doanya, si pemutus silaturahim Allah tidak terima. Masya Allah. Ausilul arham, sambung silaturahim. Ini agama kita dibangun dengan silaturahim. Sehingga Rasulullah berwasiatkan kepada Ali, ya Ali, ausilul rahim walau masafah sana. Ali, sambung
silaturahim walaupun 1 tahun kau berjalan kaki. Masya Allah. Silaturahim. Mengapa kita berkah? Karena orang tua kita mengajarkan silaturahim. Ketiga, ita'amut ta'am, jadilah manusia yang dermawan. Ini khutbah Nabi pertama waktu dia di atas onta. It'amut ta'am, bukan sekedar kau menyebarkan kedamaian, kesejahteraan, kesejukan, tapi sambung silaturahmi. Tapi sambung silaturahmimu itu dengan tangan yang kosong tidak. It'amut ta'am, berikan orang makan. It'amut ta'am, karena as-sakhir, orang yang dermawan itu diciptai Allah. Al-bakhil aduwwullah, orang yang bakhil itu musuhnya Allah. Jadi Rasulullah mengatakan it'amut ta'am, berikan manusia kedermawanan. Yang keempat, at-tiyabul kalam, walaupun kau maaf penyambung silaturahmi, memberikan makan, tapi kalau lidahmu kasar, Allah. At-tiyabul kalam, at-tiyabul kalam, sejukkan hatimu dengan at-tiyabul kalam, lemah lembut, kaulan karimah. Musa alaihissalam diperintahkan Allah menghadap Fir'aun yang begitu dahsyat dengan kaulan karimah, dengan perkataan yang lemah lembut. Masya Allah. Ini agama sejuk, bukan agama cuci maki, bukan agama kasar, tapi agama ini namanya agama kaulan karimah. Sampai Allah mengatakan wahfid lahum janahat wa qur'an wa in jahadaka ala tusyrika ma laysa bika wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wa qul lahumā qawlan karīmah. Masya Allah. Terhadap orang tuamu qawlan karimah, artinya qawlan karimah yang menyejukkan hati. Atyabul kalam. Maka itu Rasulullah mengatakan orang pergi haji itu kalau tidak atyabul kalam tidak banyak haji. Atyabul kalam. Kemudian yang keempat baru berdirilah kau di hadapan Allah di waktu orang-orang tidur. Baru hablum minallahnya 1. 4 hablum minannas. 4 itu hablum minannas. Sejukkan orang, sambung silaturahim, berikan makanan kepada orang yang jelas dermawan. Kemudian bercakaplah dengan lemah lembut. Baru yang kelima, kau di tengah mana wanasumnya, kau sujud dan rukuk kepada Allah. Karena apa? Kau disaksikan para malaikat Allah, kau diijabah Allah. Sampai Allah mengatakan, malaikat mengatakan, mana yang bertobat, mana yang bermohon. Oleh karena itu, orang yang bangun malam tidak mungkin doanya tidak dikabulkan Allah. Tidak ada satu permasalahan hidup yang tidak diselesaikan dengan sholat malam. Bahan yang ke-6, udkhulul salam, udkhulul jannah bisalam, masuklah ke dalam surga dengan selamat. Masya Allah. Itu jaminan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, malam ini malam tahun baru, kita hijrahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mohon kepada Allah dibersihkan hati kita dari sifat-sifat hewan, dari sifat-sifat syaitan, diisi dengan sifat-sifat ilahiyah, sehingga hari-hari kita sejuk, sehingga hari-hari kita betul-betul ilallah, minallah, wa ilallah, lillah, wa fillah, wa ilallah, darinya, untuknya, dan kepadanya. Ibnu Abbas mengatakan, aku kasihan dengan kalian. Kalian menyibukkan hati kalian dengan kalian tinggalkan, dengan sesuatu yang kalian tinggalkan. Tapi tolonglah sibukkan hati kalian
dengan sesuatu yang akan kalian bawa di hadapan yang Maha Kekal. Hidup ini Allah berikan kita modal kita adalah umur. Sungguh Allah bersumpah dengan umur. Sekarang kita sudah masuk 1445, baru kemarin setahun, baru setahun kemarin terasa, baru beberapa saat saja kita sudah setahun. Oleh karena itu, karunia umur tidak mampu dibeli dengan triliunan rupiah untuk satu detiknya. Oleh karena itu, umurmu modalmu, kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan, umurmu adalah langkahmu menuju ajal. Atau kata lain Rasulullah, nafasmu menuju yang Maha. Untuk itu, kita mohon kepada Allah agar tarikan nafas kita, waktu yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan terisi dalam ibadah, baik hablum minallah dan hablum minan nas. Pahala yang terbesar dalam kehidupan kita adalah mengembirakan hamba-hamba Allah. Kita doakan untuk Bapak Bupati kita, dan sudah terbukti kebaikannya, sudah mendapatkan sesuatu realita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajatnya, insyaallah. Insyaallah Allah kabulkan hajatnya. Kita bersama-sama berdoa, kita baca Fatihah. Yang baik tetap baik, yang hak tetap hak. Mudah-mudahan negeri yang baik ini, negeri yang subur ini, negeri yang kita cintai ini tidak dilepas dengan orang-orang kotor, tapi orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, orang-orang yang mensejahterakan rakyatnya, orang-orang yang membawa kita untuk hablum minallah, untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kita tidak mau, mohon maaf, waktu di dunia hanya 100 tahun. Kita tidak mau menjadi rugi ratusan ribu tahun di akhirat nanti. Untuk itu kita baca Fatihah untuk Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat beliau. Mudah-mudahan dapat memimpin entah ini kedua kalinya, insyaallah, dengan amanah Allah Subhanahu wa taala, mensejahterakan umat ini, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi nuril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi man unzilat ilayhi Fatihah. Ya faridal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang selamat menghormati, itulah tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Othman Umar Siap.